Bab 1326. Peramal tua itu tidak menyangka bahkan He Yuanjiang, seorang pria parubaya yang lembut, akan menentangnya. Dia segera berkata dengan sedikit kesal, "Anda berbicara kepada saya tentang sains yang tidak masuk akal ini." "Apa itu sains? Itu hanya sains. Kamu harus punya akal sehat dasar kan? Naga melahirkan naga dan burung phoenix, dan tikus bisa menggali saat melahirkan. Saya bergolongan darah A, dan wajar jika saya melahirkan anak laki-laki bergolongan darah A darah. Apakah ada masalah?" He Yuanjiang berkata tanpa daya, "Pak Tua, Anda benar-benar harus percaya pada sains. Meskipun saya tidak belajar kedokteran atau biologi, saya masih seorang profesor universitas, jadi saya masih memiliki akal sehat dasar ini." Ketika lelaki tua itu mendengar bahwa He Yuanjiang berkata bahwa dia adalah seorang profesor universitas, dia tiba-tiba panik. Dia melihat He Yuanjiang tidak terlihat seperti pembohong, jadi dia merasa ada yang salah dengan masalah ini. Jadi, tanpa sadar dia bertanya, "Karena Anda seorang profesor, bisakah Anda menjelaskan kepada saya mengapa anak saya tidak bisa bergolongan darah A?" He Yuanjiang berkata dengan serius, "Jika kita benar-benar membicarakan prinsip ini, saya tidak dapat menjelaskannya dengan jelas hanya dalam beberapa kata, tetapi Anda dapat mencarinya secara online." Lelaki tua itu segera mengeluarkan ponsel bermerek dengan layar besar dan menulis dengan serius dalam waktu lama, kemudian dia melihat ekspresinya tiba-tiba menjadi kusam. Dia memang menemukan hasil yang relevan. Di internet, semua pernyataannya sama dengan pernyataan He Yuanjiang, orang tua bergolongan darah A dan O hanya bisa melahirkan bergolongan darah A, atau anak bergolongan darah A tidak akan pernah melahirkan bergolongan darah O atau bergolongan darah A. Artinya juga anak sulungnya sudah pasti bukan anak kandungnya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia hampir memuntahkan darah. Segera, dia mengangkat telepon dengan panik, menelepon putra keduanya, dan bertanya langsung, "Anak kedua, tahukah kamu apa golongan darahmu?" Putra keduanya terkejut dan berkata, "Saya ingat bentuknya O, sepertinya sama dengan ibu saya." Tipe O. Pria tua itu tiba-tiba merasa seperti tersambar petir dan berseru, "Apakah kamu yakin? Apakah kamu salah mengingatnya?" "Saya ingat dengan benar." Putra kedua berkata, "Mengapa kamu tidak ketahuan mencuri kabel terakhir kali? Tes golongan darah yang dilakukan oleh penjara sebelum kamu masuk penjara dan menjalani hukuman harus dicatat dalam arsip." Mata lelaki tua itu tiba-tiba menjadi gelap. Ini sungguh sebuah tragedi. Kakak laki-laki tertua bukan miliknya, begitu pula anak kedua. Ketika dia pingsan, dia memikirkan putra bungsunya dan mau tidak mau menelepon lagi. Begitu pihak lain terhubung, dia bertanya, "Lao San, tahukah kamu apa golongan darahmu?" Putra bungsu bertanya dengan heran, "Ayah, ini yang ingin ayah lakukan melalui telepon. Saya sedang mengendarai mobil sport. Saya tidak diperbolehkan berbicara di telepon saat mengemudi akhir-akhir ini. Kamera ada di mana-mana untuk menangkapnya." Petik 2. Orang tua itu berseru, "Katakan padaku secepatnya." Anak bungsu bertanya dengan bingung, "Ayah, mengapa ayah menelepon untuk menanyakan hal ini?" Orang tua itu memarahi, "Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Tidak bisakah kamu menjawab apapun yang saya minta?" Anak bungsu buru-buru berkata, Oke, saya punya golongan darah A, bukankah sama dengan Anda? Saya mewarisinya dari Anda." Orang tua itu tiba-tiba menjadi sangat marah hingga hampir jatuh ke tanah. Putra bungsu berkata saat ini, "Ayah, guru dari sekolah Teng Fei menelepon dan mengatakan bahwa anak nakal ini tidak dapat mengikuti nilainya di semua mata pelajaran dan meminta saya untuk mendaftarkannya ke kelas pelatihan. Saya menghitung bahwa biaya pendaftarannya saja lebih dari 3.000, bagaimana denganmu? Bisakah kamu menyerahkannya padanya?" Orang tua itu mengertakkan gigi dan mengutuk, "Saya akan membantu neneknya." Setelah mengatakan itu, dia melempar ponselnya ke tanah dan menghancurkannya hingga berkeping-keping, lalu menangis. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketiga putranya bukanlah miliknya. Dia tidak dapat menahan diri untuk menutupi wajahnya dengan rasa sakit. Kejahatan apa yang telah saya lakukan? Saya telah bekerja sangat keras sepanjang hidup saya untuk membesarkan putra dan cucu bagi orang lain." Setelah mengatakan itu, dia pingsan total dan terbaring di tanah sambil menangis dengan keras. He Yuanjiang juga tercengang. Dia selalu mengira Ye Chen sengaja marah pada lelaki tua itu, tapi dia tidak menyangka perkataan Ye Chen menjadi kenyataan.
Dia buru-buru bertanya pada Ye Chen, apa yang terjadi? Ye Chen mengangkat bahu tak berdaya, itulah yang terjadi. Dilihat dari penampilan dan ramalannya, dia seharusnya tidak memiliki anak laki-laki, tetapi dia masih memiliki 3 anak laki-laki. Itu jelas salah, tapi sekarang kasusnya telah terpecahkan dan dia memang tidak memiliki anak laki-laki. He Yuanjiang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, bisakah ramalan dan ramalan benar-benar akurat? Bukankah ini luar biasa? Ye Chen berdiri, dan sambil menarik He Yuanjiang menjauh, dia berkata dengan suara rendah, Paman He, sebenarnya aku sengaja menggodanya, tapi aku tidak menyangka mulut gagakku benar-benar melakukannya dengan benar. Ah, He Yuanjiang berkata dengan tercengang, apakah ini benar? Ye Chen tersenyum dan berkata, seekor kucing buta bertemu dengan tikus mati. Tidak ada yang mustahil. He Yuanjiang bertanya lagi, lalu apa yang dia katakan tentang si Qiu yang berada dalam masalah? Ye Chen melambaikan tangannya, itu semua omong kosongnya, jangan dimasukkan ke dalam hati sama sekali. He Yuanjiang menghela nafas lega saat mendengar ini. Ia juga menemukan bahwa peramal tua itu memang pembohong besar. Oleh karena itu, ketegangan di hatinya segera mereda. Ye Chen teringat heksagram yang baru saja dia ramalkan dan berkata kepada He Yuanjiang, Paman He, jika Anda punya waktu di sore hari, lebih memperhatikan berita tentang situasi lokal di Suriah. Ziqiu berpartisipasi dalam operasi militer dengan pasukan pemerintah, jadi saya yakin keselamatan mereka terjamin, dan jika terjadi kecelakaan, pasti ada petunjuk yang relevan di berita. He Yuanjiang mengangguk setuju dan berkata, apa yang Anda katakan masuk akal, maka saya akan lebih memperhatikan berita lokal. Saya memiliki beberapa teman media yang memiliki koneksi yang baik, dan saya dapat berbicara dengan semua perusahaan media besar. Beberapa media besar ini seharusnya memiliki koresponden perang dan jaringan berita, dan saya meminta mereka membantu saya memperhatikan informasi langsung. Ye Chen buru-buru berkata, jika ada berita, tolong beritahu saya secepatnya. Bagus. Ye Chen melihat waktu dan berkata, Paman He, kembalilah ke sekolah, aku akan pergi juga. He Yuanjiang menunjuk ke lelaki tua yang tergeletak di tanah sambil berguling-guling dan menangis di kejauhan, dan berkata dengan simpati, apa yang harus saya lakukan terhadap lelaki tua ini? Ye Chen berkata tanpa daya, saya tidak dapat menahannya. Dia tidak memiliki seorang putra dalam hidupnya. Saya tidak dapat mengubahnya. Biarkan dia mencerna masalah ini secara perlahan. He Yuanjiang menghela nafas tak berdaya dan berkata, oke, aku pergi dulu. Kita harus tetap berhubungan hari ini. Tidak peduli siapa yang punya informasi, kita harus bertukar informasi satu sama lain secepat mungkin. Tidak masalah. Melihat He Yuanjiang menyeberang jalan, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan bergumam dengan sedih, saya selalu merasa sesuatu akan terjadi pada He Ziqiu, dan tidak banyak waktu tersisa untuknya, tapi bagaimana saya bisa menyelamatkannya? Saya tidak tahu di mana dia berada, saya tidak tahu bagaimana menuju ke Suriah. Anda tahu, perang sedang berkecamuk di Suriah saat ini. Situasinya sangat bergejolak sehingga tidak ada penerbangan langsung ke negara ini dari kota manapun di negara ini. Bahkan ada laporan di internet bahwa sistem penerbangan sipil Suriah sudah lama berhenti. Mungkin Anda harus terbang ke negara tetangga dulu, lalu mencari cara untuk memasuki negara itu melalui darat. Kalau begitu, waktu yang dihabiskan di jalan setidaknya 24 jam. Jika ada bahaya, kali ini akan terlambat untuk bereaksi. Bersambung.